Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi sedikit agak telat ya. Kita bakal bahas Samsung Galaxy A35 5G. Lebih tepatnya kita bakal unboxing smartphone yang satu ini. Ya, agak telat dikit nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ketinggalan buat tetap bahas smartphone yang satu ini. Jadi smartphone yang satu ini itu rilis barengan sama si Galaxy A55. Ya, jadi A series terbaru dari Samsung yang emang kelasnya itu kita tungguin banget, A35 sama A55. Dan buat A35 ini sendiri harganya itu mulai dari 5 juta buat yang varian 8 per 128 GB, sementara yang kita bahas sekarang ini itu 8 per 256 GB harganya ada di 5,5 juta. Tapi ya kayak biasa ya, kalau misal Samsung di online marketplace itu biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, jadi kalian pinter-pinter aja buat cari. Karena tadi aku juga sempat ngecek harga di pasaran itu ada mulai dari 4,8 juta udah dapat yang 256 GB. Jadi ya pinter-pinter kalian nyari aja di online marketplace ya kalau pengen dapetin harga yang lebih murah. Oke, kita mau unboxing yang warna ice blue 256 GB. Langsung aja kita buka. HP ini cukup menarik karena yang terakhir si A34 desain layarnya itu dia tuh masih water drop notch, sementara di sini A35 dia udah pakai punch hole. Dan ya udah, langsung aja kita mau buka package-nya. Di sini modelnya pakai sejenis pil gitu ya, yang disobek. Oke, langsung kita buka. Di bagian bawah ini kita ada kardus kecil ya. Bentar, ini belum kebuka semua. Oke. Di sini ada kardus kecil, bukan case karena Samsung tidak sebaik itu buat ngasih case, tapi di sini cuma ada buku paduan, kartu garansi sama kabel USB-C to C. Yap, betul. Buku paduan, kartu garansi C2C, sama di sini ada SIM ejector. Sementara itu di sini ada HP-nya dan udah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada charger, tidak ada casing, tidak ada tambahan apapun. Oke, ini dia HP-nya, si A35 5G warna sky blue kalau nggak salah tadi namanya. Nah, ini dia. Oke. Ternyata birunya ini mudah banget ya, lebih ke arah putih. Bahkan birunya sama biru Manchester City kalau kalian tahu itu masih lebih biruan itu. Ini lebih ke arah putih gitu ya. Cuma warnanya bisa aku bilang sih ini kayak cewek banget. Ya cowok masih bisa pakai, cuma ini kurang cowok lah istilahnya seperti itu. Di sini desainnya ya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, dan Samsung tuh pengen kayaknya membuat jati diri yang mereka tuh selalu dikenal ya dengan desain seperti ini. Dan ya kalau kita lihat seperti ini pasti orang udah tahu juga kalau ini adalah HP Samsung. Cuma yang ngebedain di tiap serinya yaitu beberapa sentuhan kecil. Contohnya di samping sini di bagian tombol-tombolnya itu sedikit lebih jendol gitu ya, di bagian sini aja. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan enggak. Udah sih paling nggak ada beda lagi. Di sini ada lucunya ada ada 3 buletan kamera yang di dalamnya juga ada lingkaran di pinggir-pinggirnya warna biru muda juga. Ini cukup manis dilihatnya juga ya. Di sisi kanan ada tombol volume sama tombol power. Kalau di bagian atas ada lubang mic sama SIM tray slot yang jenisnya harusnya sih dual SIM aja ya. SIM 1 baliknya ternyata hybrid. Jadi dia bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 SIM yang baliknya ini micro SD. Jadi kalian harus ngorbanin salah satu. Terus di sisi kirinya, nah ini sisi kirinya polosan aja. Kalau yang di bawah ini ada lubang mic, lubang charging USB-C, lubang mic lagi sama speaker. Speakernya ini stereo. Dan kalau buat ini aku lihat-lihat buat frame di sisi-sisinya kelihatan banget plastik ya, kurang berasa mewah. Ya wajar ini buat A series, kalau yang S series itu lebih keren lagi. Ya buat ngebedain si desain dari A sama S. Oke, ini kita bakal nyalain terlebih dahulu dan kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A35 5G. Ya, bisa seperti yang kalian lihat kalau bezelnya ternyata ini tebel ya, cukup tebel di tiap sisinya. Cuma ya sebenarnya aku sih nggak apa-apa kalau misal dia tebal asal itu sama rata di setiap sisinya. Sedangkan si A35 5G ini itu masih sedikit lebih tebal di bagian bawah. Mungkin sekilas kalau kita lihat nggak begitu kelihatan ya kalau yang bawah itu lebih tebal dari sisi-sisi lainnya. Tapi kalau bener-bener diperhatiin bagian bawah itu emang sedikit lebih tebal ketimbang sisi-sisi lainnya. Jadi dilihatnya agak sedikit risih ya. Cuma ya balik lagi ini cuma opini subjektif aja. Kalau misalnya
misal kalian nggak masalah sama hal ini, ya abaikan, karena yang penting kan apa yang ada di dalam HP ini ya, karena ya ini mau kita bahas abis ini. Ya, seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasi, kita mau ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang posisinya ini ada di dalam layar. Dan buat kecepatan bacanya ya seperti biasa, buat Samsung ini kenceng, cukup kenceng. Oke, kalau misal layar mati, oke, sedikit lebih lama daripada saat layar masih hidup. Ya, agak sedikit delay, jadi lebih cepat kalau misal layar lagi nyala gini ya. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini dibekali dengan chipset Exynos 1380 yang punya fabrikasi 5 nanometer. Sementara itu kalau buat storage, smartphone ini ada dua pilihan, yaitu yang 8/128 GB sama yang 8/256 GB. Kalau buat baterai, smartphone ini kapasitas baterainya itu ada di 5000 mAh. Sementara itu buat kecepatan ngecas, dia ada di 25 watt. Smartphone ini belum support itu juga ya, buat wireless charging, jadi masih wired aja. Kalau buat sistem operasi, smartphone ini itu udah pakai One UI versi 6.1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri nggak usah diraguin, ini Samsung, update-nya pasti panjang, di atas 4 tahun. Dan ya, HP ini udah bisa kalian pakai lah buat jangka panjang. Kalau misal kalian gonta-ganti HP itu bisa di atas 3 tahun sekali ya. HP Samsung adalah pilihan yang tepat buat kalian. Lanjut, kalau misal buat layar, smartphone ini punya layar yang pakai panel Super AMOLED, resolusinya Full HD+. Luas layarnya ada di 6,6 inci, dia punya refresh rate 120 Hz, terus kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. Terus proteksinya dia juga ada Corning Gorilla Glass Victus Plus. Ya, yang disayangkan smartphone ini nggak dikasih screen protector tambahan ya. Meskipun proteksi layarnya udah oke, Gorilla Glass Victus Plus, tapi kita pribadi sebagai manusia yang udah ngeluarin duit, pasti agak was-was ya kalau misal HP-nya layarnya kenapa-napa. Jadi better kalau misal kalian pakai HP ini, beliin screen protector tambahan sama casing ya, jangan pelit juga. Lanjut, kalau buat kameranya, ini ada 3 di bagian belakang. Pertama ada kamera yang punya resolusi 50 megapiksel, ini kamera utama, ada OIS-nya. Terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan, ini resolusinya 13 megapiksel. Untuk menu-menu kameranya sendiri, ini bisa kita lihat di bagian sebelah paling kiri, ini ada mode seru. Lalu sebelahnya ada portrait, ada foto, ada video, dan ada lainnya. Lainnya ini pilihannya ada Pro, ada video Pro, ada mode malam, ada makanan, ada panorama, ada makro, ada gerakan super lambat, ada gerakan lambat, ada hyperlapse, dan ada sekali ambil. Kalau buat perekaman video sendiri, dia bisa Full HD bisa 60 fps pastinya. Kalau Ultra HD-nya atau 4K-nya ini bisa di 30 fps saja. Jadi mentok di 4K 30 fps. Oke, kalau buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini terhitung cukup lengkap ya. Dia tuh punya IP rating IP67 yang bisa kita celup-celupin ke dalam air. Terus smartphone ini udah stereo speaker, ada NFC, fingerprintnya tadi under display di awal juga udah kita coba. Terus juga smartphone ini punya gyro hardware ya, yang pastinya buat nanti main PUBG ya bakalan enak. Dan ya paling minusnya cuma nggak ada wireless charging aja ya, itu nggak apa-apa buat aku pribadi. Dan ya udah, sekarang aku bakal nunjukin hasil foto-foto yang udah aku jepret secara singkat aja pakai Samsung Galaxy A35 5G ini. Dan berikut adalah hasilnya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto yang aku jepret secara singkat pakai smartphone yang satu ini. Dan sekarang kita lanjut ngetes performanya pakai game PUBG Mobile. Seperti biasa, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan buat settingan yang didapat, langsung aja kita lihat. Dia bawaan ada di HD High, cuma kalau kita pindah ke Smooth, dia bisa sampai Extreme. Balance-nya sampai Ultra, HD juga sampai Ultra, dan HDR juga udah kebuka bisa sampai Ultra. Kita bakal pakai Smooth Extreme aja, biar gambarnya terang dan ya mulus dilihat juga. Dan buat gyroscope, seperti yang aku bilang, dia hardware, jadinya ya enak buat dipakai. Nah ini mah aman lah ya, mulus banget dipakai. Ya enak banget, nggak ada kendala. Dipakai open scope cepat juga enak.
Zero aman. Ini tinggal masalah skill aja sih. Wih, ada orang di belakang. Bentar. Kasih satu kesempatan lagi. Kita bakal coba lewat sini. Oke. Kita dapat satu kill. Cari satu kill lagi kali ya. Waduh. Oh, dapat kill. Padahal kena flashbang. Yaudah, nanti sisanya bakal kita bahas aja di video review. Yang jelas smartphone ini buat dimain PUBG Mobile settingan smooth, smooth ekstrim, aman banget dan enak banget buat dipakai. Ya, nanti sisanya bakal kita bahas di video review, gimana performanya, gimana kameranya, gimana daya tahan baterainya, ya semuanya bakal kita bahas. Dan mungkin segitu aja buat video unboxing dan first impression kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.